Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru PNS yang saya hormati ya, izinkan saya memberikan informasi terkait dengan bagaimana jika rekan-rekan guru PNS terlanjur menginput kegiatan atau target di SKP online, tetapi target itu salah dan akan diperbaiki ya. Oke, secara tidak langsung ya rekan-rekan itu tidak bisa merubah data atau kegiatan atau target yang Bapak Ibu em, setelah diklik ajukan ya. Jadi Bapak Ibu itu tidak bisa merubah data yang telah diajukan ke pejabat penilai. Nah, siapa yang berhak untuk merubah atau menolak ajuan dari target atau kegiatan di SKP online? Eh, Rekan-rekan guru itu cukup informasi saja ke kepala sekolah bahwa apa yang kita input di target atau kegiatan itu salah. Nanti kepala sekolah itu akan menolak target tersebut sehingga kembali lagi ke posisi awal. Ya, kita contohkan saja ya. Kita contohkan saja. Saya coba masuk ke akun kepala ya. Nah, nanti Bapak Ibu kepala setelah login nanti di sini klik ya. Kemudian di sini ada dua menu yaitu data pegawai dan prestasi kerja. Nah, di sini klik prestasi kerja. Nah, setelah itu di sini ada ini penilaian. Kalau di guru itu cuman tiga menu, ada prestasi kerja, ada rekapitulasi dan ada laporan. Sedangkan di akun kepala itu ada empat menu ditambah di sini adalah penilaian. Karena kita ketahui bersama bahwa guru untuk penilaian SKP-nya itu adalah ditilai oleh pejabat penilai, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Nah, di sini nanti ya Bapak Ibu kepala sekolah itu nanti tinggal klik sasaran kerja pegawai. Nah, di sini nanti akan ada eh, ajuan dari setiap guru PNS yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu guru mengajukan penolakan karena salah input, maka kepala sekolah ini tinggal mengklik saja, misalkan ini klik. Nah, di sini ada action. Maaf, tinggal diklik ya, bukan diklik, kotaknya, tetapi diklik nama kegiatannya. Tapi diklik nama kegiatannya, kita klik. Nah, karena ini yang akan ditolak. Kenapa? Karena salah input, ya. Kenapa salah input? Di sini bisa dilihat, di sini tidak ada angka kreditnya. Kemudian kuantitas outputnya juga ini adalah 120. Nah, itu Bapak Ibu kepala sekolah harus punya pegangan target atau kegiatan masing-masing guru setiap golongan. Dari golongan 3A sampai 4B itu harus punya. Nah, nanti dicocokkan apakah betul si guru ini menginput kegiatan dengan sesuai yang diajukan atau sesuai dengan
target yang diberikan oleh pihak dinas pendidikan, nah itu harus dimiliki oleh Bapak Ibu kepala sekolah sehingga nanti ketika dicocokkan apakah sudah cocok atau belum gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan cocok ini bisa eh, Bapak Ibu kepala itu bisa ajukan ke verifikator kalau sudah cocok. Nah, kalau misalkan mau menolak itu tinggal di sini tolak karena tidak sesuainya itu atau salah inputnya itu. Termasuk permintaan dari rekan-rekan guru yang salah input gitu ya. Nah, ini tinggal diklik tolak. Nah, kesalahannya ini adalah diisi ya. Misalnya tadi salahnya apa? Dokumen kuantitas dokumen tidak sesuai. Kemudian eh, misalnya ini satu, kemudian ini dua. Tadi yang kedua adalah angka kredit. Angka kredit tidak diisi. Nah, tiga dan sebagainya. Misalnya kalau ada lagi. Nah, kalau ada dua, cukup dua di sini catatannya. Nah, setelah diisi catatan, maka ini tinggal klik tolak pengajuan. Nah, ini jadi target ini dibatalkan, ya. Kemudian misalkan lagi yang ini. Nah, tadi yang Bu Suwarni Bu Suwarni Maksum itu sudah ditolak. Yang satu ini masih ada 4 lagi karena ini salah input. Maka di sini tolak. Nah, misalkan di sini lakukan penginputan target dengan benar sesuai target yang diberikan Disdik. Nah, itu ya. Nah, kita tinggal tolak pengajuan. Nah, itu sudah ditolak pengajuannya. Kemudian ini juga sama tolak. Samakan saja ini karena contoh ya rekan-rekan atau Bapak Ibu kepala. Kemudian yang Suwarni Maksum masih Suwarni Maksum. Nah, ini tolak, perbaiki. Nah, ini untuk Suwarni Maksum di sini sudah ditolak semuanya, ya. Nah, jadi itu rekan-rekan guru atau Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, bagaimana cara untuk menolak atau melakukan ajuan ya. Contoh misalkan kalau ini Imas Milasari ini sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai, nah ini kan statusnya merah. Nah, di sini kalau sudah sesuai, nah ya kalau sudah sesuai, nah ini ada yang masih salah. Harusnya di sini di Desember itu adalah laporan, bukan draft lagi, ya. Jadi untuk Januari sampai November itu draft laporan dan di Desember di sini adalah laporan. Nah, maka boleh kita tolak ya, boleh kita tolak di bulan Desember bukan draft laporan tapi laporan. Nah, silahkan perbaiki dan ajukan kembali. Nah, tolak. Nah, itu ya. Nah, itu sudah ditolak.
Kemudian melaksanakan bimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawab kelasnya. Kalau ini sudah sesuai ya. Misalkan ajukan ke verifikator ya. Artinya ke verifikator itu adalah atasan pejabat penilai. Artinya di atas kepala sekolah. Oke, rekan-rekan guru, itulah bagaimana cara eh, menolak ya. Kalau guru-guru tentunya harus mengajukan baik secara lisan ataupun secara elektronik ke kepala sekolah kalau misalkan rekan-rekan guru itu salah input ya. Kemudian bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, itulah bagaimana cara melakukan penolakan target atau kegiatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian kalau sudah sesuai boleh diajukan ke verifikator. Demikian ya informasi yang bisa saya sampaikan keterkaitan dengan informasi SKP online atau pengisian online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.